Perkenalkan, nama saya Hetty Persita Pardede. Saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Layer Open System Interconnection atau bisa disingkat dengan OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat integrated, yang berarti dalam bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan contoh model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunanya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Layer 6, Presentation Layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau didekripsi. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Layer 5, Session Layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVNS, SMB, RTP, dan lain-lain. Layer 4, Transport Layer. Transport Layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Layer 3, Network Layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Layer 2, Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control, address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, braid, router, dan switch. Layer 2 beroperasi spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Layer 1, Physical Layer.
Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Proses pengiriman data melewati tiap layer ini bisa kita analogikan seperti kita mengirim surat. Isi surat adalah data yang akan kita kirim. Layer 7 ke layer 5. Kemudian sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Kita bisa terkirim. Kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim. Juga siapa pengirim surat tadi atau layer 3. Selanjutnya, surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang akan nanti mengirim surat kita tadi, layer 1, 2, dan 1. Cara kerja OSI layer. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. 1. Application layer mengirim data ke komputer lain. 2. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. 3. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. 4. Transport layer mengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. 5. Network layer membuat sebuah alamat dan menuntut data sampai ke tujuan. 6. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. 7. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. 8. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Kesimpulan, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman, dan setiap model dilakukan secara berurutan.